Bruno Mars, penyanyi AS. Peter Gene Hernandez lahir tanggal 8 Oktober tahun 1985, dikenal secara profesional sebagai Bruno Mars. Adalah seorang penyanyi penulis lagu, multi-instrumentalis, produser rekaman, dan penari berkebangsaan Amerika Serikat. Lahir dan dibesarkan di Honolulu, Hawaii, Mars pindah ke Los Angeles pada tahun 2010 untuk mengejar karir musik. Setelah dikeluarkan dari Motown Records, Mars menandatangani kontrak rekaman bersama Atlantic Records pada tahun 2009. Pada tahun yang sama, dia ikut mendirikan tim produksi bernama The Smashingtons, yang bertanggung jawab atas single-single sukses untuk Mars sendiri dan para artis lain. Pada tahun 2016, Sample Press dan Kal menggantikan The Smashingtons di komposisi album studio ketiga Mars, 24K Magic. Mars mendapat ketenaran pada tahun 2010 dengan rilis dari single sukses berjudul Nothing on You oleh B.O.B dan Billionaire oleh Travis McCoy, yang fitur bersama vokal Mars. Album studio debutnya The Wops dan Hooligans 2010 berada di nomor 3 di Billboard 200 AS dan berada di puncak tangga lagu di Kanada, Jerman, Irlandia, Belanda dan di Britania Raya. Album ini menghasilkan single sukses nomor 1 berjudul Just the Way You Are, Grenade, dan The Lazy Song. Just the Way You Are memenangkan sebuah Grammy Award sebagai Best Male Pop Vocal Performance. Pada tahun 2011, Mars merekam single berjudul It Will Rain untuk The Twilight Saga, Breaking Dawn, Part 1. Album kedua Mars, Unorthodox Jukebox 2012 berada di nomor 1 di Billboard 200 AS, Australia, Kanada, Swiss, dan di Britania Raya, memenangkan sebuah Grammy Award sebagai Best Pop Vocal Album. Single-single dari tersebut seperti Lock Out of Heaven dan When I Was Your Man berada di nomor 1 di Billboard Hot 100 AS. Pada tahun 2014, Mars berkolaborasi dengan Mark Ronson di Uptown Funk, yang memuncaki banyak tangga lagu di seluruh dunia, termasuk AS, Australia, Kanada, Selandia Baru dan Britania Raya. Lagu ini memenangkan 2 Grammy, termasuk Record of the Year, album studio ketiganya, yang berfokus di R&B berjudul 24K Magic 2016 debut di nomor 2 di Amerika Serikat, Kanada, dan Selandia Baru. Album ini mendapat 7 Grammy, di kategori Album of the Year, Record of the Year, dan Song of the Year dan menghasilkan single sukses seperti 24K Magic, That's What I Like, dan Finesse. Mars telah menjual lebih dari 130 juta rekaman di seluruh dunia, menjadikannya sebagai salah satu artis terlaris sepanjang masa. Dia telah merilis 7 lagu nomor 1 di Billboard Hot 100 sejak karirnya dimulai pada tahun 2010, mempunyai 5 lagu pertamanya lebih cepat dari artis pria manapun sejak Elvis Presley. Mars telah menerima banyak penghargaan dan menjadi salah satu dari 100 orang paling berpengaruh pada tahun 2011 versi majalah Time. Pada bulan Desember tahun 2013, dia berada di nomor 1 di daftar 30 Under 30 oleh Forbes. Mars dikenal atas penampilan panggungnya dan kecakapannya membawakan pertunjukan bergaya retro. Dia ditemani oleh bandnya, The Hooligans, yang memainkan berbagai instrumen seperti gitar listrik, bass, piano, keyboard, drum, dan trompet, dan juga berperan sebagai penyanyi dan penari latar. Mars membawakan gaya musik yang beragam, kehidupan dan karir. Tahun 1985 sampai tahun 2003, kehidupan awal dan awal bermusik. Peter Gene Hernandez lahir pada tanggal 8 Oktober tahun 1985, di Honolulu, Hawaii, putra dari Peter Hernandez dan Bernadette San Pedro Bayot, dan dibesarkan di lingkungan Waikiki di Honolulu. Ayahnya merupakan keturunan setengah Puerto Rico dan setengah Yahudi Ashkenazi, dari Ukraina dan Hungaria, dan berasal dari Brooklyn, New York. Ibunya bermigrasi dari Filipina ke Hawaii ketika masih kecil, dan merupakan orang Filipina, dan mempunyai keturunan Spanyol.
Orang tuanya bertemu ketika tampil di sebuah pertunjukan di mana ibunya adalah seorang penari hula dan ayahnya memainkan perkusi. Di usia 2 tahun, dia diberikan nama panggilan, Bruno, oleh ayahnya, karena kemiripannya seperti pegulat profesional bernama Bruno Sammartino. Mars merupakan salah satu anak dari 6 bersaudara dan berasal dari keluarga pemusik yang mengeksplorasinya untuk menggabungkan aliran yang berbeda seperti reggae, rock, hip-hop, dan R&B. Ibunya adalah seorang penyanyi dan penari, dan ayahnya menampilkan musik rock and roll Little Richard. Paman Mars adalah seorang peniru Elvis, dan juga meyakinkan Mars ketika berusia 3 tahun untuk tampil di panggung. Mars membawakan lagu-lagu dari artis seperti Michael Jackson, The Isley Brothers, dan The Temptations. Di usia 4 tahun, Mars mulai tampil 5 hari dalam seminggu bersama band keluarganya, The Love Notes, dan menjadi terkenal di pulau tempatnya tinggal karena aksi menirukan Presley. Pada tahun 1990, Mars menjadi fitur di Midweek sebagai Elvis kecil, dan kemudian muncul sebagai peran pendukung di film Honeymoon in Vegas 1992, dan tampil di pertunjukan paruh waktu di Aloha Bowl 1990. Waktu yang Mars habiskan ketika menirukan Presley mempunyai pengaruh besar terhadap evolusi musik dan teknik tampilnya. Dia kemudian mulai memainkan gitar setelah terinspirasi oleh Jimi Hendrix. Pada tahun 2010, dia juga berbicara mengenai keturunan Hawaii dan keluarga pemusiknya sebagai pengaruh, menjelaskan, tumbuh besar di Hawaii membuatnya menjadi seperti sekarang ini. Aku dulunya sering menampilkan pertunjukan di Hawaii bersama band ayahku. Setiap orang di keluargaku bernyanyi. Setiap orang memainkan instrumen. Aku berada di sekeliling itu. Ketika dia bersekolah di Presiden Theodore Roosevelt High School, dia tampil bersama sebuah grup bernama The Schoolboys. Setelah saudara perempuan Mars di Los Angeles memainkan demo Mars untuk Mike Lynn, A dan R di Aftermath Entertainment milik Dr. Dre, Lynn menyuruh Mars datang ke Los Angeles. Pada tahun 2003, tak lama setelah lulus dari sekolah menengah atas di usia 17 tahun, Mars pindah ke Los Angeles, California, untuk mengejar karir musik. Dia mengambil nama panggungnya dari nama panggilan yang ayahnya berikan padanya, menambahkan, Mars, di akhir karena aku merasa seperti aku tidak mempunyai satupun pizza, dan banyak gadis mengatakan aku bukan dari planet ini, jadi aku rasa aku berasal dari Mars. Lebih tepatnya, adaptasi dari nama panggungnya dikarenakan karena industri musik mencoba untuk mengesampingkannya sebagai artis Latin, dan bahkan meyakinkannya untuk bernyanyi dalam bahasa Spanyol. Tahun 2004 sampai tahun 2010, pekerjaan produksi dan It's Better If You Don't Understand. Tak lama setelah pindah ke Los Angeles, Mars dikontrak oleh Motown Records pada tahun 2004, di sebuah kesepakatan yang tidak jelas, dan memulai percakapan dengan manajemen Will.i.am yang tidak menghasilkan apa-apa. Meskipun pengalaman Mars bersama Motown terbukti bermanfaat atas karirnya ketika dia bertemu penulis lagu dan produser Philip Lawrence, yang juga dikontrak perusahaan rekaman ini. Setelah Mars dikeluarkan oleh perusahaan rekaman ini setelah dikontrak kurang dari setahun, dia menetap di Los Angeles dan mendapat sebuah kesepakatan penerbitan musik pada tahun 2005 dengan Steve Lindsay dan Cameron Strang di West Side Independent. Bruno menarik kesimpulan bahwa cara terbaik untuk melanjutkan kariernya adalah dengan menulis dan memproduksi lagu-lagu hit. Lindsay menunjukkan Mars dan Jeff Busker, yang Mars temui melalui Mike Lynn, kesusahan dan kemudahan dari menulis musik pop, dan bertugas sebagai seorang mentor yang membantu untuk mengasah kemampuan mereka. Busker menjelaskan bahwa Lindsay akan mementori kami, dan seperti memberi kami pelajaran apa itu lagu pop hit, karena kau bisa mempunyai bakat dan kemampuan musik, tetapi mengerti apa yang membuat lagu pop menjadi hit adalah disiplin keseluruhan. Mars membawakan lagu-lagu cover di sekitar Los Angeles di sebuah band bersama Busker dan Eric Hernandez, saudara laki-laki Mars, yang sekarang merupakan pemain drum The Hooligans. Ketika Lawrence pertama kali diberitahu bahwa dia harusnya bertemu Mars, dia enggan melakukannya dikarenakan dia tidak mempunyai uang untuk membayar ongkos bass. Keith Harris, pemain drum untuk The Black Eyed Peas, memberitahunya, apapun yang membuatmu sampai ke sana, aku akan membantumu.
Lawrence menjawab, berikan saja aku $5 untuk membayar bass. Mereka mulai berkolaborasi, menulis lagu untuk Mars. Tetapi mereka mendapat banyak penolakan dari perusahaan rekaman. Ketika hampir menyerah, mereka mendapat sebuah panggilan dari Brandon Creed, yang sedang mencari lagu untuk reuni band bernama Menudo. Dia menyukai lagu mereka berjudul Lost, yang ditulis untuk Mars. Mereka tidak mau memberikan lagu itu, tetapi ketika mereka ditawari $20 mereka setuju. Penjualan lagu ini membuat mereka kembali bekerja dan Mars serta Lawrence memutuskan mereka akan menulis dan memproduksi lagu bersama untuk para artis lain. Akhirnya, Creed menjadi manajer Mars selama 9 tahun. Pada tahun 2006, Lawrence mengenalkan Mars kepada manajer A dan R-nya yang akan datang di Atlantic Records, Aaron Baysak. Setelah mendengarnya menyanyikan beberapa lagu menggunakan gitar, Baysak ingin mengontraknya dengan segera. Tetapi membutuhkan waktu 3 tahun yang sulit untuk Atlantic Records hingga akhirnya mengontrak Mars ke perusahaan rekaman ini. Karena mereka merasa hal itu terlalu cepat dan Mars masih perlu berkembang sebagai seorang artis. Sebelum menjadi artis solo yang sukses, Mars dikenal sebagai produser musik, menulis lagu untuk Alexandra Burke, Travis McCoy, Adam Levine, Brandy, Sean Kingston, dan Florida. Dia juga ikut menulis lagu hit milik Sugababes berjudul Get Sexy, dan menyumbangkan vokal latar di album mereka berjudul Sweet 7. Kemunculan rekaman pertamanya sebagai seorang penyanyi ada di album studio kedua Far East Movement berjudul Animal, di lagu berjudul 3D. Dia juga menjadi fitur di single debut dari pendeta dan artis hip-hop Jason Ma berjudul Love, pada bulan Agustus tahun 2009. Dia dikenal sebagai artis solo setelah menjadi fitur, dan mengubah, sebagai anggota The Smashingtons. Lagu B.O.B berjudul Nothing on You, dan Travis McCoy berjudul Billionaire. Kedua lagu ini berada di posisi kurang dari 10 besar di banyak tangga lagu di seluruh dunia, dengan Nothing on You berada di posisi 1 di Billboard Hot 100 AS dan di UK Single Chart. Mars berbicara mengenai kedua lagu itu. Aku rasa lagu-lagu itu tidak dimaksudkan menjadi lagu yang dinyanyikan seluruhnya. Jika aku menyanyikan semua lirik dari Nothing on You, lagu itu mungkin terdengar seperti 90s R&B. Mengikuti kesuksesan ini, Mars merilis extended play app debutnya, berjudul It's Better If You Don't Understand, pada tanggal 11 Mei tahun 2010. App ini berada di nomor 99 di Billboard 200 dan sebuah video musik dirilis untuk lagu berjudul The Other Side, yang fitur bersama penyanyi CeeLo Green dan B.O.B. Mars, sebagai anggota The Smashingtons, berkolaborasi bersama Green sekali lagi untuk mengubah single berjudul F***Check You. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe.